Halo semuanya, Aaron di sini. Kali ini Aaron nggak sendirian, Aaron bersama sepupu Aaron. Jadi nanti sepupu Aaron yang akan bercerita. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Halo semua, saya Lestari. Saya akan menceritakan tentang pengalaman hororku. Di sini langsung saja aku mau bercerita. Aku waktu kecil di rumahku itu masih 2000 berapa ya? Sekitar 2006, 2007 kemungkinan itu di desaku masih banyak pepohonan, masih rumput dan sebagainya. Singkat cerita, aku itu melakukan kesalahan. Ya namanya juga anak kecil, tahu kan? Aku melakukan kesalahan. Aku dimarahin sama ayahku. Jadi aku itu pura-pura untuk kabur dari rumah. Tapi aku kabur tuh nggak jauh dari rumah sih, cuma di tetangga tapi di belakang rumah. Nah, di belakang rumahnya itu ada bambu yang rumput banget, dan tahu bambu yang besar banget, tahu kan? Itu rumput banget. Itu aku sore, tapi ayahku tuh nyariin aku, manggil namaku Lestari dan sebagainya. Tapi aku lebih takut ke ayahku daripada ke hal-hal yang mungkin orang lain takutin gitu ya. Setelah itu sampai akhirnya menjelang maghrib, aku udah BTW aku ngompol, tapi ngompolku tuh takut karena takut ketahuan sama ayahku kalau aku ada di situ. Singkat cerita, maghrib udah tiba, udah mau gelap. Ini momen paling epic menurutku. Aku ada satu bambu yang terjun ke arahku, turun. Tahu nggak sih bambu yang rungkut, terus kalau kena angin tuh pasti tergesek-gesek suaranya. Itu kan terngiang-ngiang ya. Singkat cerita, bambu itu turun ke arahku, dan aku tetap bengong gitu ngeliatin bambu itu turun ke aku gitu. Sampai akhirnya adikku tuh manggil aku, megang bahuku dari belakang. Aku sontak terkejut karena adikku. Terus aku ngelihat ke bambu itu, dia balik ke atas tanpa kalau dia turun tuh pelan gitu, tapi kalau pas dia naik ke atas langsung krak, jadi ke atas gitu, jadi balik langsung krak gitu. Jadi aku nggak berpikir tentang hal-hal menakutkan, tapi kalau sekarang aku membayangkan kejadian itu, mungkin saja aku akan menghilang diculik sama wewe gombel dan sebagainya. Oh tidak? Oh jadi Lestari ini sembunyi di daerah bambu-bambuan. Terus tiba-tiba ada salah satu bambu yang tiba-tiba kayak turun sendiri, turun krek. Yes. Terus waktu adiknya Lestari ini datang, dia langsung bambunya itu ke atas krek gitu. Iya, benar. Tapi BTW enggak sih di bawah bambu, tapi di belakang rumah. Jadi aku menghadap ke bambu rungkut itu. Ngerti kan, bisa membayangkan. Terus ini masih di lingkup rumahku ya. Aku punya sepupu, sebut aja Rara. Aku di rumahnya dia, di rumahku sama dia tuh hadap-hadapan, tapi agak ke samping dikit lah. BTW di rumah itu cuma aku sama Rahayu, jadi berdua ya. Setelah itu kita main, namanya masih kecil itu kita main bayi-bayian waktu itu di depan TV. Pintu depan itu tetap kebuka, jadi ya di rumah itu pada ke rumah sakit. Nenek itu sakit gitu di rumah sakit, jadi semua keluarga di rumah sakit, tinggal aku sama Rara aja.
Sampai akhirnya aku sempet main-main itu kedengeran kayak lemparan batu kerikil, tau gak sih lemparan batu kerikil yang kena kaca, kena puing-puing kayak apa namanya, genteng, atap dan sebagainya. Tiba-tiba kedengar suara lemparan ke rumah. Iya. Mungkin aku nggak ngeh soal itu ya, tapi emang waktu itu aku denger banget. Itu kayak ngelempar kerikil putih tuh loh, tau gak sih? Itu ngelempar sampai ke kaca dan sebagainya. Dan tetanggaku itu udah tua sih, ke rumahku, maksudnya ke rumahnya Rahayu itu, nyamperin ke apa ya, ke rumah, mungkin basa-basi ya, namanya juga masih kecil, basa-basi, minta ini, nanya ini dan sebagainya. Sampai akhirnya beliau bilang gini, ayo ke rumah tetangga, sebut aja Anis ya, ayo ke rumahnya Anis, karena barusan ada genderuwo ngelemparin rumahmu, bilang gitu. Sedangkan aku sama Rara tuh sontak terkejut, langsung lari tanpa basa-basi, tanpa nutup pintu, tanpa pakai sandal, langsung lari ke rumahnya Anis itu. Jadi kayak apa ya, tetanggaku tuh tahu kalau rumah Rara ini dilemparin gitu. Tapi aku nggak paham juga sih, dia ngelihat genderuwonya atau ngelihat puing-puing kerikil tadi, atau gimana, nggak paham. Tapi mungkin saja kan rumahnya sampingan sama apa ya, kerungkutannya itu, mungkin udah sering mengalami hal-hal kayak gitu, sampai akhirnya biasa aja, sampai berani untuk menyamperin aku sama Rara gitu loh. Berarti Rara juga dengar suara? Entah, aku nggak tahu dia dengar apa enggak, tapi aku dengar dengan pasti. Nanti kalian percaya atau enggak, tapi emang ini pengalamanku sendiri. Gitu. Ini yang ceritaku yang kedua. Ini sekarang ceritaku yang ketiga ya. Waktu aku kecil sama adekku, kan masih belum punya kamar mandi WC kan masih di belakang lah intinya. Aku sama adekku ke belakang buat buang air besar malam-malam sama ibuku. Terus ibuku cerita kalau ibu dengar suara kuda apa ya, yang kuda gitu, ngerti nggak sih kalian? Suaranya kuda tuh gimana sih ya, gitu dah. Suara kuda lari apa suara kuda, suara kudanya, bunyinya kuda gitu ya. Sampai akhirnya ibuku bilang gini, aku nggak ganggu, aku malah mau nitip anakku di sini, tolong dijagain, nggak aneh-aneh gitu bilangnya. Ini cerita dari ibuku sendiri ya. Sampai akhirnya ibuku sendirian di rumah itu tanpa ada gangguan sama sekali, maksudnya nggak pernah dikelihatin, nggak pernah dengerin atau sebagainya gitu. Rumahku kan direnov kan aku kuliah di Bali, jadi pas direnov tuh aku nggak tahu, pas aku liburan kuliah aku pulang, terus jadi aku nempatin. Terus setiap mau menjelang maghrib selalu ada yang manggil namaku dengan sebutan Les gitu, tapi samar-samar, nggak tahu ya, tapi kayak cowok, tapi yang jauh banget suaranya, tapi jelas banget gitu. Ya aku manggil aku nyaut iya, kenapa ya, aku kira ibu. Ternyata aku nyamperin ke dapur, ibu bilang, aku bilang gini, kenapa manggil, aku bilang gitu. Terus siapa manggil? Maghrib gak ada yang manggil, kalau ada yang manggil gak usah disautin, bilang gitu. Dan itu sampai 1 minggu, setiap mau menjelang maghrib. Jadi 1 minggu berturut-turut. Yes, benar sekali. Mungkin itu perkenalan aja. Sedangkan adikku tuh tahu, cuma ya senyum-senyum tipis gitu. Mungkin dia juga mengalami hal yang sama, cuma dia emang gak mau cerita ke aku atau gimana, entahlah. Aku nggak paham ya. Intinya itu pengalaman aku di rumah setelah direnovasi. Setelah itu